Sama kayak gini lah, Mas Hendra dulu zaman SMP ada cowok menurut sampean tampangnya biasa aja, nggak kaya tapi digandrungi cewek. Iya. Ada nggak? Ada. Mungkin satu kelas cuma satu atau dua orang. Iya Kan? Iya. Tahu bedanya? Apa tuh? Sama diri kita. Apa yang tuh? waktu itu. Karena dia nyaman dengan dirinya sendiri, merasa lengkap. Akhirnya dia tidak mengejar wanita. Malah wanita yang datang. Ya sama, uang ya kayak gitu. Materi juga kayak gitu. Semakin dikejar ya dia semakin jauh. Dia nyaman, dia pede gitu kan ibaratnya. Dia merasa lengkap. Dia nggak ngemis-ngemis cinta gitu ya. Justru berbagi gitu. Oh keren. Kalau orang normal kan dia merasa tidak lengkap dengan dirinya sendiri. Uang juga gitu ya Mas ya? Uang juga begitu ya? Coba Mas, diceritakan itu gimana tuh lautan keberlimpahan tuh esensinya apa? Biar teman-teman pada baca semuanya gitu kan ya. Gimana, esensinya yaitu jadi temennya Mas Hendra yang dulu merasa lengkap dengan dirinya sendiri. Gitu toh, intinya itu toh. Tanya Om Joko. Di situ yang kontroversial disuruh rebahan. Berapa halaman sih itu? 120-an ya. Iya, 111-an kalau nggak salah ya. Dan ada yang rebahan dapat mobil. Oke. Rebahan dan akhirnya dia ketika rebahan nggak ngapa-ngapain kan terpaksa menyadari kekurangannya, otomatis keluar kan yang nggak enak-enak. Nah, Mas Riko, kan masih banyak ini yang pada bingung ngomongannya Mas Riko soal samskara gitu kan ya. Kemarin ada yang nulis di grup, samskara itu pendaman emosi yang masuk hingga ke alam bawah sadar kita. Dan bila tidak kita sadari dan tidak kita terima, akan memicu hadirnya pengalaman internal, pikiran dan perasaan, maupun pengalaman eksternal, peristiwa atau kejadian di sekitar kita secara looping atau berulang. Itu benar, Mas? Benar. Ya. Sangat benar. Jadi kayak kita, misal ada 40 orang di ruangan ini ya. Oke. Terus ruangannya dibagi dua. Kiri 20, kanan 20. Yang kiri itu orang-orang yang kita benci. Nah pertanyaannya, ketika kita nggak mau memandang yang kiri, hanya kita memandang yang kanan, yang kiri hilang nggak? Enggak, tetap ada. Dan itu akan mengganggu kehidupan kita. Secara tanpa sengaja, tanpa sadar. Nah, kalau kita ngomong soal kesadaran kan, supaya kemudian kita tidak terjebak pada dualitas pikiran, perasaan, begitu ya, baik, buruk, negatif, positif gitu. Nah, bisa nggak sih orang mencapai awareness, consciousness seperti itu tanpa punya pikiran gitu? Misalnya pikirannya dia bermasalah begitu, agak sinting gitu misalnya, Mas? Nah, kalau agak sinting ya, kalau di Zen Jepang itu ada sejenis aplikasi perlakuan. Jadi dia dikurung di tempat gelap selama 40 hari. Ketika dia dikurung di tempat gelap, orang sinting kan ngomong-ngomong sendiri kan. Di tempat gelap, dia ngomong sama siapa? Kalaupun dia ngomong sendiri, akhirnya dia sadar, oh iya aku ngomong sendiri. Akhirnya setelah 40 hari, dia waras. Kalau sinting ya digitukan dulu. Karena orang sinting itu kan berarti overload kan pikirannya kan. Kalau orang normal itu mungkin kayak ada sekitar 2 sosok atau 3 sosok di kepalanya dan saling bicara. Tapi kalau orang sinting, overload itu bisa jadi ada 1000 orang seakan-akan di kepalanya. Berarti syaratnya orang bisa stay di kesadaran harus punya pikiran yang sehat dulu dong? Pikiran sehat dulu. Sehat itu dalam artian suaranya minim. Iya. Sosoknya. Waras kan berarti intinya. Waras. Mas, aku tuh coba tadi malam gitu Mas, sebelum ketemu Mas Riko gitu ya. Pakai teknik sendiri aja sih, misalnya kayak diem gitu Mas. Terus aku merasakan tarik nafas, keluar nafas, mencoba untuk kemudian menghadirkan energi itu pertama melingkupi tubuhku dulu gitu, terus kemudian melingkupi ruangan kamar gitu, terus kemudian aku perbesar lagi gitu Mas, sampai tak terhingga, dan di situ tidak ada yang namanya kemudian aku melakukan identifikasi apapun gitu. Itu namanya apa Mas? Sejenis open awareness. Open awareness, mirip-mirip begitu ya. Ya itu secara esensinya mungkin ya. Luas. Peripheral itu sebenarnya tujuannya juga itu. Tujuannya gitu. Open focus. Maka di situ kita sudah tidak ada lagi apa tuh namanya
ngejas segala macem gitu ya. Damai utuh gitu Mas. Damai utuh, enak. Walaupun ada kesedihan ya dirayakan. Kesedihan dirayakan. Iya. Dan kita nggak ngejat itu sebagai kesedihan. Kita nggak ngejas itu sebagai kesedihan. Cuma gitu ya. fenomena energi saja. Oke. Nah, oke. Aku sekarang ada sesuatu yang menarik nih. Kalau dulu kan diajarin, ketika engkau mau mendapatkan sesuatu yang baik gitu, selalu ada ujian terlebih dahulu. Itu dulu. Tapi di agama juga kental banget diajarin itu gitu Mas. Analoginya misalnya kayak kita mau naik kelas kan harus melewati ujian dulu gitu. Beberapa ayat di Al-Quran juga menyebutkan gitu. Intinya kalau Tuhan mau ngasih sesuatu yang baik untukmu harus melewati ujian terlebih dahulu. Itu menurut Mas Riko tergantung belief ataukah memang itu bagian dari law of universe? Jadi gini, bagi di tataran material, fisikal kita itu untuk mencapai sesuatu kan kita perlu melewati frame kan. Bisa jadi itu frame-nya positif, bisa jadi negatif, baru positif. Itu nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita percaya, kalau mau dapat positif kita harus mengalami ujian, yaitu belief. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi itu positif, bisa jadi negatif, positif. Dan itu dualitas. Dan nggak pasti. Nggak pasti. Semua orang nggak begitu berarti ya? Semua orang nggak begitu. Bisa jadi negatif dulu. Kalau pendamanya banyak kan berarti dia perlu menjalani negatif dulu, frame-nya pindah kan. Kayak misal lah, contohnya gini. Ada orang kena KDRT misal. Terus dia disadari sedihnya, rasa merasa disakitinya, rasa terbebaninya, otomatis dia kan harus mengalami momen negatif kan. Ketika dia intensi, aku pingin suami yang sayang. Kemudian frame-nya dia pindah kan. Harusnya kan dia terus ke sini ya, lurus kan frame-nya kan. Linear kan terus mengalami KDRT kan. Terus ketika dia intensinya pindah, dia menyadari emosinya sudah plong, intensinya pindah, otomatis kan dia perlu mengalami beberapa frame kan untuk mendapatkan suami baru yang sayang. Otomatis kalau nggak dia cerai, ya otomatis suaminya berubah. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi suaminya berubah, bisa jadi cerai. Nggak ada yang tahu. Kalau cerai, sebagian orang kan nganggapnya negatif. Padahal itu cuma batu loncatan kan ke peristiwa selanjutnya. Cara merayakan kesedihan itu tadi aku udah bilang sih. Pokoknya kalau kita ada kurir ke rumah gitu kan, kemudian bawa barang itu kan mesti ada bungkusnya gitu. Bungkusnya kan kita buang gitu ya. Nah, sesuatu yang datang negatif di dalam diri kita, itu kita anggap aja sebagai bungkus. Ini bungkusnya. Pasti ada hadiah terindah. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara konsisten, karena respon di dalamnya udah oke kan, dalam konteks the law of projection kan, apa yang di dalam itu adalah realitas primer, sementara realita yang di luar itu realitas sekunder gitu kan Mas Riko kira-kira ya. Jadi yang pertama itu sudut pandang. Realitas primer itu sudut pandang. Sip. Dan sudut pandang membentuk realitas sekunder. Jadi nampaknya itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi setiap ada kejadian apa saja, respon pertama adalah, bagus sekali itu. Nah, gitu kan kira-kira ya Mas ya. Tapi bagaimana supaya kemudian ini benar-benar real bagus yang di dalam gitu, tidak pura-pura bagus gitu kan Mas ya? Ya perlu disadari. Jadi ketika misal kita dapat kiriman kurir, barangnya kok jelek, kan rasanya nggak enak. Ya disadari aja, disadari sampai benar-benar hilang. Nanti selanjutnya dapat kiriman lagi malah bahagia. Walaupun menurut konsepsi kita sebelumnya ini barang kok jelek, tapi di sekarang kok ya biasa aja, malah kita bahagia. Nah itu berarti natural kan. Sekarang kalau misalnya case-case kayak misalnya HP hilang gitu, kita masih bisa lah ya. Bagus itu, ini bungkus ini, habis ini mesti ada sesuatu yang lebih baik gitu. Pekerjaan diambil orang gitu, bagus banget ini cara Tuhan untuk melipat gandakan penghasilanku gitu kan. Setelah ini mesti ada yang lebih besar gitu. Sekarang kalau kemudian seorang ibu melihat suaminya mundurkan mobil dan di situ ada anaknya balita, tubuhnya riak gara-gara terlindas oleh mobil itu dan disaksikan sang ibu itu, cara mosok dia mau bilang bagus itu kan gimana Mas Riko kira-kira? Jadi gini,
Jadi bukan bagus, tapi gini, tapi adalah disadari dulu, dan ada cerita dari Kabir. Kabir itu orang yang tercerahkan. Ketika intinya Kabir ini cerita ada orang yang tercerahkan, namanya kalau nggak salah itu Bayazid, kalau nggak Bayazid. Itu anaknya itu kalau nggak salah dititipin orang terus disetrika punggungnya. Seingatku itu. Dan apa yang dilakukan Bayazid adalah dia ketawa. Dia ketawa aja dan bahagia aja, dan dia kayak ya udah disetrika ya udah. Itu bagi orang kita yang apa namanya? Yang pikirannya terlalu bukan terlalu sih, yang memang dalam kaidah normal ya memang nggak wajar, tapi dalam kesadaran ya wajar-wajar aja. Tapi kalau kita bilang ya itu wajar, itu jadi masalah. Oh iya. Itu kan. Bisa ada anaknya reot terus kita bilang, "Wih, bagus." Lucu itu lucu itu. Aduh. Oke. Dan kebanyakan itu biasanya kalau memang kita nggak ada pendalaman rasa kehilangan, peristiwa kayak gitu nggak akan terjadi. Kalau kita memang nggak ada pendalaman, itu nggak akan terjadi, dan respon ya nggak akan terjadi. Kecuali kalau kita ada pendalaman, ya responnya pasti sedih. Sip. Oke, lanjut ya Mas. Nuansa mempengaruhi realita hidup, ya kan? Itu gimana Mas? Nuansa itu maksudnya apakah respon tadi atau seperti apa? Nuansa itu kondisi itu, nuansa kesadaran, kondisi emosi, spektral emosi. Itu mempengaruhi realita. Karena nuansa kesadaran itu dipengaruhi oleh sudut pandang. Makanya yang paling penting itu aslinya sudut pandang. Sudut pandang. Di dalam berarti kan? Ya. Nah kalau misalnya relevansi antara bisnis kita yang kemudian kayak yoyo gitu, naik turun itu, Mas Riko kan sering mengatakan itu biasanya ada kaitannya dengan kebencian. Itu bagaimana penjelasannya? Jadi gini, ketika bisnis itu turun naik, ya itu kembali lagi ke reaksi. Reaksinya apa? Ketika itu bahan bakarnya kita dendam sama orang, ketika bisnisnya turun, itu bakal nggak enak rasanya, dan otomatis kepala kita kebayang orang tersebut. Berarti bahan bakarnya adalah dendam. Tapi ketika bisnis turun, kita biasa aja, ya berarti udah benar. Pasti itu nanti naik. Nah, yang perlu disadari ya reaksi batin kita, emosi kita yang muncul apa ketika yoyonya turun. Saya pernah ber-WA begitu sama seseorang yang dia praktisi spiritual tentang kesadaran juga gitu ya. Waktu itu dia mau berhadapan dengan kasus hukum begitu ya Mas ya. Karena kemudian ada yang nggak suka gitu kan. Nah, tapi justru dia memberikan jawaban santai aja. Jelas-jelas media itu memblow up, ini orang bakal kena kasus, tapi jawabannya ke saya justru seperti itu. Gimana tuh Mas? Ya itu, reaksi batinnya kan dia tenang. Ya otomatis realitasnya harus menyesuaikan. Tapi ketika reaksi batinnya sedih, tapi kita berusaha menolak sedihnya, kita ubah bahagia, pasti sedih yang kejadian. Oke. Sama parah. Karena kita perang. Kacau kan akhirnya kan. Nah, ketika kita mengajarkan orang untuk bereaksi baik, kemungkinan orang lain akan manipulasi yang kita ajari itu. Tenang dan bahagia yang orisinil tidak dibuat-buat ya. Betul. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar dia tidak merasa kekurangan, ya kan? Seperti temanku yang zaman SMP tadi gitu ya. Kekurangan itu disebabkan karena kita merasa tidak layak gitu kan, kira-kira ya. Lengkap. Merasa tidak lengkap gitu ya. Sehingga ketika ditinggal sama pacar gitu, waduh, gimana ini nasibku gitu kan. Oke. Nanti eksplor soal itu sih. Menarik gitu ya. Wes, menarik lah ya. Nah Mas, ini nih tips aware beingness to manifest. Nah ini kita untuk manifest kan butuh energi, otomatis kan. Nah sekarang kebocoran paling tinggi itu di area mana? Kebocoran energi.
Kebocoran energi yang paling tinggi di mana? Nggak tahu di mana. Di perlawanan kita. Misal lah, kita punya kesedihan intensitasnya gayanya 5 kilo. Artinya untuk memendam 5 kilo kan kita butuh gaya seenggaknya 6 kilo kan. Ya kan? 6 kilo itu anggapannya 1 detik. Berarti dalam 1 hari ada berapa detik? Berarti 6 kilo dikali 1 hari. Kalau kita mendemnya 10 tahun ya 6 kilo kali 1 tahun. Nah itu bocornya energi kita. Ketika kita terlalu fokus ke menolak energi kita, habisnya di penolakan. Kita nggak bisa meng-create sesuatu yang baru untuk kreatifnya, untuk menciptakan sesuatu yang kita sukai. Artinya tabungan energi yang paling dahsyat itu penerimaan. Penerimaan. Ketika kita tidak terlibat dengan peperangan di dalam layar mental kita. Nah, ketika kemudian tabungan energi itu udah oke gitu ya, terus secara konkret manifestasi berdasarkan kesadaran itu contohnya bagaimana gitu, Mas? Kalau yang secara umum di apa tuh namanya di kelas-kelas pengembangan diri gitu kan kita kan diajari quantum jump dan lain sebagainya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya aku udah punya rumah baru di sini gitu kan. Bener-bener kita hadirkan perasaan, kuncinya bayangkan dan rasakan lah ya. Itu kan masih dalam perspektif pikiran gitu. Nah, kalau berbasis kesadaran manifestasinya bagaimana, Mas? Intinya gini, kita perlu hadir di center dulu, di pusat kesadaran dulu. Nah, mungkin kita perlu bahas tentang layer dalam dan layer luar. Layer dalam itu adalah pikiran, emosi, dan visi kita. Itu layer dalam, pengalaman dalam. Dan pengalaman luar berarti adalah realitas di sekitar. Biasanya perhatian kita kalau nggak tenggelam keluar ya di dalam, bener nggak? Nggak pernah ada di posisi tengah. Di posisi di mana layer dalam dan layer luar ini muncul. Kayak kita nonton bioskop, kita immersion ke dalamnya, kita masuk ke ceritanya. Kita lupa bahwa kita sedang menonton. Nah, ketika kita hadir di tengah, kita menyaksikan layer luar dan layer dalam, itu udah sadar. Di posisi itu sudut pandang bisa diubah. Gampangannya itu. Caranya nanti diajari di Surabaya itu yang acara letting in di Surabaya itu diajarin. Cara manifestasinya gitu. Very viral dulu. Oh, very viral dulu. Soalnya kan kita, intinya gini, intinya peserta letting in kan pasti banyak pendaman kan. Benar kan? Kan kalau nggak ada pendaman kan nggak mungkin ikut letting in kan? Iya. Berarti kalau dari posisi pendaman, dia akan kesusahan untuk manifestasi. Intinya sepanjang kemudian seseorang pendaman atau emosi negatifnya itu masih banyak gitu ya. Itu tuh mau manifestasi model apa aja susah terjadi gitu ya. Tambah parah malah. Karena setiap keinginannya, setiap usaha manifestasinya semakin meneguhkan pendamannya. Semakin mengingatkannya akan kekurangannya. Tapi bisa disimpulkan gini nggak sih, Mas? Ketika kemudian, sorry ya, ketika kemudian seseorang yang dia sudah tidak terlalu banyak pendaman, mau dia manifestasi hanya pakai pikiran, dengan perasaan, atau berbasis kesadaran, itu sebenarnya sama nggak sih secara esensi gitu? Intinya gini, ketika pendamannya udah minim, dia tuh sudah mulai masuk wilayah kesadaran. Intinya itu ya berarti ya. Sekarang yang penting itu kita paham pendaman itu sebetulnya apa sih? Orang kan ngira pendaman itu sesuatu yang disimpan, padahal enggak. Pendaman itu adalah sesuatu jalur energi yang tersumbat. Kayak pipa disumbat. Air itu jadi es batu. Iya. Jadi bukan sumbatannya dibuang, enggak. Jadi sumbatan es batu ini dipanaskan. Diterima, dipeluk biar panas, kemudian mencair, kemudian alirannya lancar lagi. Ketika aliran lancar, kita masuk ke wilayah kesadaran. Udah gitu toh. Jadi nggak dibuang. Makanya kebanyakan orang kan gimana Mas cara melenyapkan ini? Nah itu kan mau menendang emosinya. Iya. Aku sekarang jadi paham sih. Jadi intinya adalah sepanjang kemudian pendamannya bisa terkikis habis gitu, pengen apa aja mudah gitu kan intinya. Betul. Aduh. Mas, aku kemarin wawancara orang di Bali. Banyak orang sembuh penyakitnya itu gara-gara diajak ketawa. Tertawa gitu ya. Tertawa model seperti ini bisa meningkatkan durasi lama. Tertawa seperti ini bisa menyembuhkan penyakit yang dari leher ke atas, dada ke bawah. Bagaimana menurut Mas Riko? Jadi gini, ketawa itu kan
kita merilekskan otot-otot tubuh. Heeh. Di mana pendalaman tingkat pertama itu berwujud ke ketegangan otot. Iya kan? Terutama kalau pendalamannya udah banyak, tegangnya itu pasti di 10 jari kaki. Makanya kebanyakan orang itu nggak bisa menyadari jari-jari kakinya satu persatu. Tapi ketika disadari satu-satu, akhirnya bisa. Oh, ini jari ibu jari, oh ini tengah, ini apa namanya, jari telunjuk, tengah, manis, kelingking. Nah, ketika ketawa itu kan merobohkan struktur yang tegang di tubuh kita kan. Akhirnya jadi rileks. Kemudian mulai mencair. Tapi yang lebih efektif itu sebetulnya senyum. Senyum. Ketika kita bisa tersenyum dari seluruh tubuh kita, itu akan mencairkan bongkahan-bongkahan es batu. Jadi yoga senyum powernya lebih tinggi daripada yoga tertawa ya? Menurutku lebih powerful ke yoga senyum. Senyum gitu ya? Senyum dibuat-buat gimana? Ada powernya nggak? Kemungkinan ada kemungkinan. Tetap ada. Tetapi tetap tidak sepowerful ketika kemudian itu benar-benar asli gitu ya. Senyumnya oke. Berarti penting ya selalu tersenyum sama bunga, sama siapa gitu. Di pasar senyum-senyum sendiri itu penting ya sebenarnya Mas ya? Penting ya. Penting. Dan senyumnya itu bukan apa ya? Sampean pernah lihat orang gila sakit nggak? Orang gila? Sakit. Orang gila sakit. Pernah nggak? Pernah nggak? Dia makanya dirongsokan tapi nggak sakit. Oh iya banyak. Hah? Aku lama berteman dengan orang seperti itu. Gitu. Ada yang sakit? Nggak ada kan? Nggak ada. Kan tak tanya, ada orang gila kena COVID nggak dulu? Nggak ada. Karena dia ketawa-ketawa sendiri. Iya. Loss dia. Tapi nggak palsu. Itu. Intinya itu. Iya. Ini nih waktu apa tuh namanya dia mandikan jenazah gitu. Tak larang pakai apa tuh namanya? Tak larang gitu. Dan masih hidup sampai sekarang. Orang yang 40 orang. Keren mah dia tuh. Oke. Ada sesuatu yang menarik ya waktu aku lihat di grupnya Mas Riko. Teman-teman konsisten melakukan apa tuh namanya periferal dan ternyata bisa lepas kacamata. Ada yang seperti itu. Iya nggak sih? Itu siapa tuh Mas? Pak Weng. Komplikasi. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu plusnya kan bukan gara-gara memang kelainan mata, tapi plusnya itu adalah penyakit hasil dari penyakit komplikasi kan, penyakit apa sakitnya apa, paru-paru, jantung, GERD, macam-macam lah. Jadi ketika emosinya mulai tersadari, mulai mencair, pelan-pelan kan GERD-nya hilang kan, GERD-nya hilang, jantungnya mulai baik, otomatis penglihatannya mulai baik. Itu. Oh iya. Nah kembali ke orang gila tadi Mas. Orang gila kan bahagia, senyum nggak dibuat-buat begitu ya, sehingga tidak ada yang kena virus gitu. Berarti vibrasi daripada senyum bahagia itu tinggi banget dong? Tinggi. Pertanyaannya kenapa banyak guru spiritual yang sebenarnya secara vibrasi tinggi tapi kok kena corona? Siapa kena corona? Banyak guru spiritual yang kena corona kok. Ya waktunya kena corona gitu aja. Banyak sekali loh. Aku wawancara orang dari dulu tuh rata-rata pada kena COVID, guru-guru spiritual gitu. Nah, yang orang kayak aku malahan udah jelas-jelas COVID gitu, nggak ada yang berani salaman, aku salaman aja. Nah itu. Padahal aku bukan guru spiritual gitu. Sampean berarti aslinya. Enggak, tapi memang benar ketika vibrasi tinggi itu susah kena virus-virus kayak gitu. Susah. Oke. Susah. Kalaupun kena berarti kondisinya waktu sedang dibawa. Kan nggak mungkin orang konsisten bisa gitu konsisten ya? di situ kan. Sip. Nah Mas, bisa ini Mas spill intisari dari buku Satu Jeda dan Eleftheria Mas? Satu Jeda itu penyaksian pikiran. Podo loh berarti sama yang tadi. Tapi lebih gaul bahasanya. Itu yang ngarang Sinta. Oke. Kalau Eleftheria itu lupa kalau Eleftheria itu. Udah lama itu buku itu. Iya, ngono ya. Intinya sampai lali. Tentang apa ya? Pikiran. Cuma lebih dalam kan ya. Oke. Lebih dalam dari satsang. Oke. Buku yang baru belum terbit Mas? Buku baru apa? Belum bikin ya. Belum bikin buku baru gitu. Yang mana sih? Oh, nggak ada. Ya. Oh, kirain mau bikin yang baru ya, gitu. Nanti itu urusan nanti lah. Mas, love surrender total gitu ya. Baru manifestasi.
Menurutku itu. Gitu ya. Nah, Oke. kalau kita vibrasinya cinta, gini lah. Sampean pernah nggak ketika sampean hubungannya ada dalam intensitas paling bahagia dengan pasangan, itu apapun yang sampean inginkan cepat kejadian? Oh iyalah. Atau awal-awal pacaran sama orang, itu apa aja yang kita inginkan tuh gampang kejadian. Iya. Tapi waktu lagi konflik atau lagi biasa-biasa aja, biasa-biasa gitu. aja itu susah. Apalagi waktu konflik. Waktu konflik, misal salah satu selingkuh itu pasti turun. Karena yang paling menentukan kondisi layar dalam kita ketika kita udah nikah itu pasangan kita. Makanya keharmonisan itu perlu di maintenance. Nah kalau misalnya kayak Soekarno gitu, pasangannya banyak gitu gimana? Ya justru enak, kan dia nggak kepikiran satu orang. Oh iya. Iya kan? Bagus berarti ya. tapi di kampung-kampung tuh banyak loh Mas. Yang seperti yang disampaikan Mas Riko ini. Apa tuh namanya? Karyawannya bilang, "Loh ini loh telurnya lo panen banyak karena nggak ada gejolak rumah tangga." Tapi kalau kayak kemarin tuh ada gejolak rumah tangga itu panennya dikit banyak loh guys kayak gitu itu maksudnya kan? Maksudnya itu. Masalahnya kan kesalahan orang kan membagi sektor kehidupannya kan. Oh ini sektor rumah tangga, ini sektor kerjaan, dibeda-bedakan. Padahal itu sama, saling mempengaruhi. Nah ini Mas, aku kembali tentang topik finansial gitu ya. Aliran kelimpahan itu harus terjadi gitu. Aliran masuk dan aliran keluar. Hukum semesta berjalan. Kalau dari pengalamanku dan teman-teman itu memang tetap kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak gitu, ngeluarinnya juga harus lancar gitu, sirkulasinya juga harus lancar gitu. Menurut Mas Riko begitu nggak sih soal uang, soal keberlimpahan itu? Bener. Jadi itu soal sudut pandang. Jadi misal ada orang yang sudut pandangnya orang miskin lah, ngelihat barang 2 juta kan mahal. Tapi ketika sudut pandangnya itu orang kaya, 2 juta kan terasa biasa aja. Nah sekarang gimana caranya kita geser identitas dari yang miskin ke kaya? Masalahnya itu. Ketika kita sudah bisa ngelihat barang 2 juta, 20 juta biasa aja, nanti realitasnya pasti ganti. Nah, caranya gesernya itu adalah disadari keseluruhan sudut pandang kekurangannya. Kemudian otomatis pelan-pelan geser dengan sendirinya. Oke. Baik, ini ada satu catatan mungkin perlu dikomentari sama Mas Riko. Ini yang nulis ini teman-teman yang ikut letting in juga gitu ya. Kecerdasan gitu. Ikhlas, semua yang kita mau harus dilepaskan. Endapan emosi negatif harus dilepaskan. Data lama dan dogma-dogma miskin harus dilepaskan. Kemarahan, kesedihan harus dilepaskan. Disambut hadir sepenuhnya dengan penuh cinta dan lepaskan, ikhlaskan, baru bisa manifestasi. Komentarnya Mas Riko apa? Maksudnya yang perlu dilepaskan bukan perasaannya. Bukan perasaannya, tapi perlawanannya. Perlawanan kita terhadap perasaan kita. Itu yang perlu dilepaskan. Perlawanannya. Itu yang menyebabkan kebocoran energi paling dahsyat ya. Kalau cuma sedih muncul ya kan nggak bocor. Iya kan? Tapi kalau kita melawan dan kemudian kita larut dalam yang melawan, bocor. Bocornya banyak. Masalah ini cuma kayak Mas Hendra neken pegas. Kan harus ditekan terus. Kalau relax dikit kan itu mental. Nah, ketika pegasnya gayanya 5 kilo, kan sampai harus 6 kilo. Ya, 6 kilo dikali 24 jam, udah banyak. Bocornya di situ. Ketika kita sibuk melawan, kita nggak bisa, kreatif. Karena kita terlalu sibuk melawan. Kita nggak bisa menjalani kehidupan kita dalam nuansa perayaan ketika kita sibuk melawan fenomena mental kita sendiri. Nah, aku melihat kan cara menulis Mas Riko itu kan begitu produktif banget gitu di medsos atau kemudian di grup, dan itu keren-keren semuanya gitu. Itu tuh memang dari dulu sudah seperti itu gitu, sebelum belajar seperti saat ini gitu ya, tentang stay di kesadaran secara 24 jam gitu. Atau baru bisa seperti itu memang setelah praktek stay di kesadaran secara konsisten? Setelah praktek. Stay di kesadaran. Perubahannya nampak? Kayak nggak ada ketika kita tidak melawan fenomena mental kita, ada energi banyak yang tersedia untuk produktivitas.
Akhirnya kita nggak ada konflik untuk balesin orang, nggak ada konflik untuk nulis dan lain-lain. Tapi kalau kita sibuk melawan itu banyak konflik dan kita capek. Akhirnya kita nggak ada energi untuk produktif. Oke, aku akan coba elaborasi lebih mendetail soal ini gitu. Kan sama-sama praktek stay di kesadaran 24 jam. Mas Joko Budi melakukan hal yang sama, Mas Riko melakukan hal yang sama. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Yang Mas Riko punya tulisan-tulisan yang dahsyat, yang Mas Budi pinter sekali mencari peluang-peluang yang dikonversi jadi uang gitu. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena sudut pandangnya beda. Soal atensi atau soal apa? Soal atensi. Oke. Dan soal apa ya? Ini soal atensi. Soal atensi kan? Oke. Ketika kemudian itu atensinya mau diarahkan ke Ibu Ratu Kidul ya keluarnya Ibu Ratu Kidul terus gitu ya atau gimana? Ibu Ratu Kidul terus. Oke. Jadi ya pertanyaannya gini, Ibu Ratu Kidul itu yang memang ada atau masyarakat kita yang menciptakan? Nah, pertanyaannya itu. Iya. Ketika banyak orang, ya anggaplah 1 juta orang percaya, ya kan dia memberikan atensi ke sana, muncullah sosok yang aslinya nggak ada. Nah sekarang kalau di Amerika ada gaib gitu, ada pocong tadi di Amerika. Adanya vampir atau Slenderman gitu kan. Iya. Atau apa namanya itu? Kalau di Thailand itu menak. Oke, tapi yang menarik hasil yang berbeda itu karena atensi ya Mas ya. Jadi karena atensi gitu. Kalau kemudian memang fokus pikiran dan perasaannya ke situ ya benar bisa nulis secara gampang gitu. Mas Riko kan juga nggak bisa seperti Mas Joko kan ya, pinter menangkap peluang gitu. Oh ini jadi uang, jadi pinter kan ya. Iya. Keahliannya marketing. Oke. Atensi memang. Oke, Mas. Terakhir sebelum nanti kita break, dilanjut sama Mas Rozi. Shifting dan manifest. Itu gimana, Mas? Shifting itu ya pindah identitas. Oke. Pindah identitas dari misal kita open awareness, identitas kita misal sekarang Riko. Riko itu kan apa menurut Mas Hendra? Hendra itu apa? Hendra adalah nama. Ketika sampean manggil Hendra, itu kan identitas kan, sudut pandang kan. Sudut pandang, kemudian persona. Ada emosi, ada pikiran yang dominan, ada belief juga kan, iya kan? Oke. Nah, untuk mengubah intinya gini, semua itu reverse, saling mempengaruhi. Ketika kita mengubah pikiran, itu bisa mengubah emosi. Pikiran satu diubah, emosi lain mungkin berubah. Ketika intinya akan semakin melebar gini kan, melebar gini kayak piramid. Jadi satu emosi itu menghasilkan ribuan pikiran. Makanya mengubah emosi itu lebih susah dari yang dasar pikiran. Ketika kita berusaha mengubah pikiran, belum tentu emosinya berubah. Untuk merubah emosi berarti kita harus merubah 1000 pikiran. Tapi dengan kita menyadari emosinya lenyap, 1000 pikiran kan ganti. Ketika sedih ini yang membantu disadari, otomatis pikiran yang sedih-sedih ini hilang. Nah kemudian ribuan emosi itu tercipta dari satu belief, keyakinan dominan. Kemudian ribuan belief itu tercipta dari sudut pandang atau identitas. Dan identitas itu adalah tercipta dari atensi, yaitu open awareness yang menyempitkan dirinya menjadi semacam sudut pandang. Jadi paling mudah itu mengubah sudut pandang. Ketika sudut pandangnya berubah, otomatis beliefnya berubah, emosi berubah, realita berubah, pikiran berubah, otomatis tindakan dan kebiasaan berubah, otomatis realitanya berubah. Masalahnya gimana caranya mengubah sudut pandang? Kalau belum bisa stay di kesadaran. Masalahnya itu. Oh iya. Jadi lagi-lagi yang paling utama adalah kita stay di kesadaran tadi. Tapi ada yang mengatakan bahwa pikiran melahirkan perasaan, perasaan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan sebuah nasib yang berbeda. Menurut Mas Riko, pikiran melahirkan perasaan atau perasaan melahirkan pikiran gitu? Sama, itu kan reversal kan, harus balik kan. Jadi pikiran bisa mempengaruhi perasaan, perasaan bisa mempengaruhi pikiran, perasaan bisa mempengaruhi belief, itu saling timbal balik. Tapi lebih mudah emosi mempengaruhi pikiran. Ketika sampean sedih, pikirannya kan sedih terus.
ya kan? Iya. Ketika sampean bahagia, tiba-tiba pikirannya ya bahagia aja. Self talk-nya itu lebih positif. Tapi ketika sedih, itu pasti sedih terus.